Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali ada dalam doa ibadah 40 hari. Mari siapkan hati kita akan menghadap hadirat Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan dan hari yang baru yang boleh kami nikmati. Kami percaya kami ada dalam doa ibadah 40 hari. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan di sepanjang hari yang akan kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan beribadah memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Lebih lagi katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Benar Tuhan, kami tetap ingin dalam hadirat Tuhan, memandang wajah Tuhan, memandang kebaikan Tuhan, terpesona dengan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, beri kami kekuatan
dalam-Mu kami kuat, di dalam-Mu kami berkemenangan. Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Biarlah Roh-Mu Tuhan tetap selalu dalam hidup kami, Tuhan. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Tetaplah berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Seperti Musa yang tidak bisa berjalan jika Tuhan tidak bisa memimpinnya, Tuhan. Begitu pula dengan kami, Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri jika Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Biarlah Roh-Mu Tuhan tetap ada dalam kami. Dan kami buka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Berbicaralah, berikan kami Tuhan peneguhan-peneguhan lewat firman Tuhan, sehingga kami dikuatkan, kami dibangun iman kepercayaan kami di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom How Families, praise the Lord ya. Kalau sampai sekarang kita bisa tetap setia dalam puasa raya 40 hari kita. Oke, di Fast 40 hari ini saya akan sharing tentang nilai heredity. Ketika kita bicara tentang sebuah keturunan, pasti di dalamnya ada sebuah warisan yang akan kita berikan, benar? Nah, hari ini saya rindu kita belajar mengenai warisan kerukunan. Kita buka kebenaran firman Tuhan, Mazmur 133 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, bulan ini ketika gereja kita mengajarkan nilai heredity atau sebuah keturunan, saya rindu untuk bagi Mazmur 133 ini. Karena kenapa? Karena beberapa dari keluarga Kristen saat ini kadang lupa arti dari sebuah hidup rukun damai. Nah, kalau dalam keluarga saya, church, papi saya tuh setiap waktu dia ngajarin, dia menasehati nilai kerukunan dari Mazmur 133 ini. Karena papi saya tahu benar bahwa hati Tuhan itu ada bagi setiap keluarga yang mau hidup rukun. Jadi, saya setiap waktu berusaha belajar mempraktekkan Mazmur 133 ini. Dan saya bisa mengerti kenapa kerukunan harus menjadi warisan nilai yang harus diberikan kepada setiap keturunan kita. Karena kerukunan menggambarkan sebuah kasih yang tidak memandang sebuah keadaan. Nah, sama seperti kehidupan Yesus. Yesus adalah pribadi yang memberikan kasih kepada siapapun. Yesus melakukan penerimaan terhadap siapapun, sekalipun orang itu punya background hidup yang buruk. Karena kenapa? Karena hubungan yang Yesus bangun adalah untuk memberikan contoh nyata untuk mencapai sebuah kerukunan. Nah, dan kerukunan ini adalah salah satu nilai warisan yang Tuhan berikan buat kita. Dalam kehidupan kita ya, ada banyak hal yang bisa kita wariskan kepada setiap keturunan kita. Tetapi seperti yang dikatakan Pastor Roni Makagiansar tadi, apakah warisan itu berharga atau hanya sekedar penting? Oke? Nah, jadi berbicara sebuah legacy ya, legacy atau warisan yang paling berharga itu adalah sebuah iman. Saya jadi teringat pada masa kecil saya, hadiah yang saya dapatkan waktu itu adalah sebuah Alkitab. Waktu itu saya belum ngerti apa-apa tentang sebuah Alkitab ya. Tapi karena saya suka baca, jadi waktu itu saya baca ayat pertama dalam Alkitab yang saya dapat ya waktu itu, dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Nah, dulu saya belum terlalu bisa memahami makna dari ayat ini. Tapi sekarang saya bisa paham hati Tuhan pada ayat ini untuk diri saya seperti apa. Dan ketika saya mengingat kenangan masa kecil saya nangis. Karena kenapa? Karena saya rasa, wow, orang tua saya sudah kasih hadiah yang paling istimewa buat saya. Orang tua saya itu sudah memberikan harta paling berharga, yaitu mengenalkan Yesus Kristus kepada saya. Dan Yesus Kristus ini dikenalkan kepada saya, pribadinya Yesus ini dikenalkan kepada saya lewat Alkitab ini.
Dan buat saya, church, legacy yang orang tua saya berikan buat saya itu tidak punya masa expired. Setiap saat saya bisa rasa betapa beruntungnya saya kenal Yesus di hidup saya gitu. Warisan ini benar-benar gak pernah hilang dalam hidup saya. Hari ini ketika saya baca Matius 6 ayat 33, ternyata maknanya dalam dan luas. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu juga termasuk dalam bagaimana kita menjaga sebuah hubungan untuk bisa selalu dalam kerukunan. Karena itulah kebenaran yang Bapak ingin ajarkan. Bapak mau ajarin sifatnya, yaitu kasih. Nah, kasih harus menjadi dasar atas setiap hubungan yang kita miliki. Dan di dalam kasih itu tidak ada kata jikalau, seandainya, atau kalau ya, tapi hanya ada kata walaupun dan meskipun. Jadi selama kita berkata seandainya dia gak hianati saya akan setia. Atau kita berkata gini, kalau dia hormati keputusan saya akan hargai dia. Wah, selama kita berkata kalau, seandainya, jika ya, jangan pernah berpikir ada sebuah kerukunan dalam sebuah hubungan. Dan jangan pernah berharap berkat Tuhan terjadi. Karena kenapa? Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita yang mau hidup dalam sebuah kerukunan. Jadi church, kasih yang kita berikan itu harus bisa mendatangkan sebuah kerukunan di dalamnya. Oleh sebab itu, ganti kata seandainya atau kata kalau ya dengan kata walaupun atau meskipun. Jadi kita bilangnya begini, walaupun dia hianati saya akan tetap setia. Meskipun dia gak hormati keputusan saya akan tetap hargai dia. Nah, ketika kita melakukan kasih dengan sebuah pengorbanan, disitulah kerukunan terjadi dan berkat Tuhan tercurah. Kamis lalu Pastor Raditya Oloan meninggal ya, dan saya dapati baru kali ini seorang pastor muda meninggal. Tetapi ulasan di sosmed itu tentang sebuah legacy ya, tentang sebuah warisan. Saya nonton tadi malam ibadah penghiburannya ya, dan istrinya Pastor Radit, Cece Joanna tuh bilang gini, dulu pertama kali awal mereka menikah kadang mereka selisih paham karena Pastor Radit selalu mengutamakan pelayanannya. Tetapi sekarang Cece Joanna tuh menyadari bahwa ternyata Pastor Radit saat itu sedang nabur gitu, sedang memberikan sebuah legacy yang bukan hanya kepada next gen, generasi selanjutnya, tapi ternyata juga memberikan sebuah legacy kepada keturunannya. Dan hari ini church, saya lihat legacy iman itu terjadi. Hari ini kalau kita lihat anaknya Pastor Radit ya, si Zuriel dan Zeraya, mereka memang sudah dipersiapkan untuk jadi radit-radit selanjutnya. Nah, sama seperti Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus itu kasih legacy buat kita semua. Dia kasih warisan, dan salah satunya itu adalah warisan kerukunan. Yesus mau kita memberikan lagi warisan kerukunan ini kepada setiap keturunan kita. Turun-temurun, nilai yang sama, yaitu nilai kekristenan. Mari church, renungi firman ini. Tanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah saya memberikan warisan yang berharga untuk keturunan saya ketika waktu saya di dunia ini sudah habis? Sudahkah saya kenalkan pribadi Yesus untuk keturunan saya? Sudah adakah legacy itu untuk keturunan saya, walaupun mungkin hanya satu nilai warisan kekristenan, tapi apakah itu sudah ada? Nah, saya percaya church, gereja kita saat ini pun sedang menurunkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan kita. Makanya di How itu kita belajar ya, nilai witness, nilai obedience, nilai reborn ya, ada selfless, ada intimacy, ada peaceful. Karena itulah legacy, itulah warisan yang saat ini gereja kita sedang berikan kepada setiap kita sebagai keluarga Kristen. Jadi mari church, ketika kita dapat nilai-nilai kekristenan ini, mari kita jadi keluarga Kristen yang menurunkan nilai-nilai kekristenan ini juga kepada setiap generasi kita. Sehingga berkat dari Tuhan itu bukan hanya sampai pada diri kita, tetapi juga pada setiap heredity kita. Amin firman Tuhan. Mari kita doa. Lord, thank you hari ini sudah berbicara kepada kami melalui firman yang kami baca. Kami rindu Yesus untuk bisa jadi keluarga Kristen yang menurunkan nilai-nilai kekristenan. Kami rindu keturunan kami bisa sadar dan bisa rasa bahwa Engkau Yesus adalah warisan paling berharga yang mereka miliki, sebab Engkau ada di setiap saat. Ajar kami Tuhan untuk bisa jadi orang tua yang baik buat generasi kami. Ajar kami untuk bisa jadi orang tua yang penuh kasih dan memberikan atmosfer kerukunan dalam keluarga kami.
Dan hari ini juga aku doa Bapa dalam nama Yesus, bagi setiap keluarga yang merindukan untuk memiliki keturunan, Tuhan jamah, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan buka setiap kandungan yang ada, Tuhan sembuhkan jika ada luka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Bapa lihat hati mereka, biarlah kemurahan-Mu ada dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka bisa lihat keturunan mereka hidup kenal Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami doa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan How Families, worship Fast 40 kita hari ini sudah selesai. Selamat berpuasa, Tuhan Yesus memberkati.